Iya, saya sudah dengan baik-baik. Lah iya. Cari anaknya tak bawa keluar. Ini rumahnya siapa? Rumahnya siapa? Kan tunjukkan rumah siapa? Kan tunjukkan, saya minta surat itu tidak ditunjuk. Saya sudah menunjukkan. Sekarang kita sudah gak bicara surat. Percuma pakai surat. Wong ini punya kok tak bicara surat. Ayo ibu keluar. Ayo. Kasus dugaan pengusiran paksa Nenek Elina dari rumah yang ditinggalinya oleh oknum ormas di Surabaya, Jawa Timur terus ditangani penyidik Subdit Renakta Reskrim UM Polda Jawa Timur. Penyidik telah memeriksa 6 orang saksi, satu diantaranya Nenek Elina sebagai pelapor. Saat diperiksa, Nenek Elina mengaku dirinya dimintai keterangan penyidik terkait kronologis dugaan pengusiran paksa oleh oknum ormas yang videonya viral di media sosial. Ya, tulisannya namanya Madas. Madas apa, Bu? Madas Maliki. Malika. Madas Malika. Ya, jadi itu yang nyuruh ngangkat saya untuk keluar. Untuk keluar, tidak boleh masuk ke dalam. Saya terus disuruh diangkat orang 4, kaki 2, tangan 2. Ya saya lawan. Beberapa saksi yang ada di TKP kemarin, Pak. Yang ada di video itu termasuk Ya, Anda? betul, ya. Masih ya. Sebelumnya Nenek Elina yang berusia 80 tahun ini melaporkan dugaan pelanggaran pidana tentang pengeroyokan dan atau kekerasan secara bersama-sama. Dalam kasus ini polisi juga menyita 1 buah mobil pick-up sebagai sarana yang digunakan untuk mengosongkan rumah sang nenek. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong Anyus melaporkan. Diduga cekcok masalah pembagian harta warisan, seorang pria menganiaya paman dengan tombak. Sementara itu kasus pengusiran paksa seorang nenek oleh oknum ormas di Surabaya, Jawa Timur berlanjut ke tahap penyidikan. Inilah detik-detik saat RK menganiaya pamannya Muhammad Yusuf di Desa Bontoala, Kecamatan Palangga, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Usai menikam pamannya, pelaku berusaha kabur namun berhasil ditangkap warga. Akibat dianiaya dengan tombak, Muhammad Yusuf mengalami 2 luka tusukan di dada dan kaki. Ia kemudian dilarikan warga ke IGD RSUD Syekh Yusuf untuk mendapatkan perawatan medis. Penikaman ini terjadi setelah korban dan pelaku RK terlibat cekcok masalah pembagian harta warisan. Pernikahan maksud orang ditikam? Tikam dia. Kenapa bisa itu? Saya juga tidak tahu, makanya orang datang. Sekitar jam berapa itu tadi kejadiannya? Baru. Iya. Terus ini korban sekarang dibawa kemana? Dibawa ke rumah sakit. Saat ini pelaku telah menjalani pemeriksaan di Satreskrim Polres Goa, Sulawesi Selatan. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bukma Anyus melaporkan. Pria paruh baya ini tak kuasa menahan tangis saat mengetahui 3 anggota keluarganya tewas mengenaskan di rumah mereka. Mereka adalah pasangan suami istri Kasil 55 tahun dan istrinya Suningsih 42 tahun serta anak sematawayang keduanya Nia 20 tahun yang masih berstatus sebagai mahasiswa. Ketiga korban ditemukan di 2 lokasi yang berbeda. Ibu dan anak ditemukan tewas di dalam kamar mereka sedangkan suaminya ditemukan tewas di kamar mandi. Darah tampak berceceran di sekitar jasad korban. Seketika warga pun geger dan langsung melaporkan kejadian ini ke pihak kepolisian. Kepala desa mengaku resah dengan kasus yang diduga pembunuhan 1 keluarga ini dan berharap polisi segera menyelidikinya. Mohon maaf yang jelas kami warga Demung ya ikut resah dengan adanya ini. Pasti gonjang-ganjingnya ya resahlah begitu. Jadi harapan kami segera terungkap motifnya sehingga semuanya penuh dengan kejelasan. Untuk kepentingan penyelidikan lebih lanjut, polisi membawa jasad ketiga korban ke Rumah Sakit Abdurrahim Situbondo untuk dilakukan otopsi. Dari Situbondo, Jawa Timur, Rizky Amirul Ahmad iNews melaporkan. Penemuan jasad pria bersimbah darah di Kecamatan Tiga Raksa, Kabupaten Tangerang, Banten menggegerkan warga. Petugas kepolisian dari Polresta Tangerang melakukan olah tempat kejadian perkara dan mengidentifikasi jasad korban. Korban berusia sekitar 19 tahun, warga Tejo, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Polisi menduga pria yang bekerja di sebuah konter ponsel itu menjadi korban pembegalan. Pasalnya sepeda motor, 2 unit ponsel dan uang 3 juta rupiah milik korban raib. Polisi juga menemukan luka bekas kekerasan benda tajam pada bagian belakang kepala dan dada kiri korban.
Jenazah korban dibawa ke RSUD Balaraja untuk diotopsi. 3 orang saksi juga telah diperiksa untuk mengungkap pembegalan tersebut. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Komplotan pencuri uang dengan modus ganjal ATM diringkus polisi di Tasikmalaya, Jawa Barat. Sementara itu pencuri terjebak di atap saat berupaya membobol rumah warga di Mojokerto, Jawa Timur. Kamera pengawas merekam seorang pria mengganjal lubang kartu mesin ATM kemudian keluar tanpa melakukan transaksi. Tak lama kemudian, korban datang untuk bertransaksi namun kartu ATM-nya macet dalam mesin. Pelaku yang masih berada di sekitar lokasi berpura-pura membantu, namun itu hanya akal bulus untuk menghafal PIN ATM korban. Setelah kejadian itu, pelaku lain mencongkel paksa ATM untuk mengambil kartu korban dan menguras dana 39 juta rupiah dari rekeningnya. Berbekal hasil rekaman, polisi kemudian meringkus 4 pelaku di sebuah hotel. Mereka ternyata sudah puluhan kali beraksi mencuri di sejumlah provinsi. Tersangka ini berasal dari daerah yang sama, yaitu berasal dari daerah Palembang, Sumatera Selatan. Berdasarkan hasil pengembangan, penyelidikan, dan interogasi terhadap 4 tersangka, mereka adalah pemain lintas provinsi ganjil ATM. Atas perbuatan para pelaku dijerat pasal 363 KUH pidana dengan ancaman maksimal 5 tahun penjara. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Asep Juharyono, iNews melaporkan. Warga menangkap pencuri yang beraksi di sebuah rumah di Desa Seduri, Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Seorang pelaku yang terjebak di atap akhirnya diringkus warga sementara satu lainnya kabur. Sebelumnya, saat akan masuk rumah, pelaku mengaku sebagai anak pemilik rumah sehingga dibiarkan begitu saja. Namun lama-kelamaan warga menjadi curiga karena kedua pelaku naik ke atap. Tidur-tiduran lagi tapi nggak bisa tidur. Selanjutnya itu ada apa ya saya kira. Terus kelihatan kaos merah jalan ke depan. Jam berapa, Bu? Jam 3. Jam 3 malam itu ya? Iya. Terus ada orang tetangga sebelah jualan kopi itu bilang, ada maling Mi, ada maling, bangun. Pemilik rumah juga mendapati sejumlah barang tercecer setelah sempat diambil pelaku. Saat digeledah, di sepeda motor milik pelaku ditemukan barang lain yang diduga hasil curian. Agar tak menjadi bulan-bulanan masa, pelaku langsung dibawa ke Polsek Mojosari untuk dimintai keterangan. Dari Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Solahuddin, iNews melaporkan.